Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riaman Bulele SPD dengan nomor peserta PPG 20159025977779. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Negeri Padang dengan program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya melaksanakan PPL uji kinerja di SMK Negeri 1 Aramo dengan materi strategi dalam mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi ibu. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat bu. Bagaimana kursi sudah lengkap semua? Sudah bu. Tadi sudah disapu ini? Sudah bu. Baik, kepada anak-anak ibu semua, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya kita menyerahkan tubuh dan jiwa raga kita ke dalam tangan Tuhan. Dan sekarang kita berdoa. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Saya Tuhan, silakan. Baik, mari kita bersatu dalam doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Puji dan syukur kami panjatkan atas berkat kasih penyertaan-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan, di mana pada saat ini sejak dari rumah perjalanan hingga kami dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini dengan keadaan sehat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami sadar itu semua bukan karena hebatnya kami, melainkan semata-mata belas kasihan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami akan memulaikan proses belajar mengajar kami Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami dan memberkati kegiatan kali ini Tuhan. Semoga apa yang telah kami dapatkan Tuhan dapat menjadi bekal kami di kemudian hari. Tuhan Yesus, Tuhan berkatilah kami semua anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Biar ibu cek dulu kehadiran kalian semua ya. Iya Bu. Hadir semua? Iya Bu. Setelah ibu sudah mengecek kehadiran kalian hadir semua, sekarang kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Ganda Pancasila.
Ya, Bu. Materi ini nanti dibaca ya. Ya, Bu. Setelah Ibu sudah membagikan materi kepada anak-anak Ibu semua, sekarang seperti kebiasaan kita bahwa di kelas ini ada peraturan. Ya. Sebelum nanti kita memulaikan proses belajar mengajar atau Ibu menjelaskan di depan, Ibu ingatkan aturan di dalam kelas ini karena ini sudah pernah juga sering kita gunakan. Jadi kalau sudah masuk di dalam ruangan tidak boleh keluar masuk. Pada minggu yang lalu kalian sudah belajar mata pelajaran PPK? PKN. Sudah kan pada minggu yang lalu sudah semua kan? Sudah. Baik. Kalau seandainya sudah belajar mata pelajaran PPKN, kalau masih ingat apa mata pelajaran yang kalian pelajari pada minggu yang lalu? Siapa yang tahu? Siapa? Apa? Mewaspadai integrasi nasional. Terima kasih anak-anak Ibu semua, pintar-pintar, tepuk tangan dulu. Masih semangat kan? Dalam ancaman tersebut, inilah ya Ibu ya. Ya Bu. Ada dua ancaman. Ada dua kan? Ada Bu. Apa saja ancaman tersebut? Dua ancaman yang kita pelajari minggu lalu itu Bu, yaitu ancaman militer dengan ancaman non-militer. Ancaman militer dan ancaman non-militer. Betul itu atau tidak? Betul. Ya. Baik. Kalau seandainya juga pembelajaran yang kalian terima pada minggu yang lalu ada yang tidak atau masih ragu-ragu kalian dalam penjelasan materi tersebut, kalau seandainya ada anak kami yang bertanya, silakan ya. Iya Bu. Ada yang mau bertanya? Iya Bu. Pada hari ini kita akan masuk pada topik baru. Ya. Strategi dalam mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Strategi itu berupa bagaimana cara mengatasi suatu ancaman. Baik, mungkin anak-anak Ibu semua bertanya apa itu integrasi Bu? Ya, integrasi itu adalah penyatuan berbagai kelompok budaya sosial dalam kesatuan wilayah nasional. Ya, penyatuan
gambar yang kami amati adalah gambar tersebut memperlihatkan sama kita tentang kerjasama pemerintah dan rakyat dalam menjaga bangsa Indonesia. Bagusnya, mantap sekali. Tepuk tangan dulu. Ibu lagi mau bertanya, ya? Di dalam gambar tersebut, ya, apa penyebab terjadinya kegiatan tersebut? Di dalam gambar itu yang sudah kalian amati, ya? Saya Bu, Silakan. yang menyebabkan terjadinya kegiatan tersebut karena dengan ancaman-ancaman maka pemerintah dan rakyat membahas bagaimana cara mengatasi ancaman-ancaman tersebut. Bagus ya. Terima kasih. Tepuk tangan. Di dalam gambar itu lagi, apa tujuan kegiatan tersebut? Ada yang tahu apa tujuan di gambar itu? Ada Bu, saya. Silakan. Menurut pendapat saya, tujuan dilakukannya kegiatan tersebut yaitu mencegah kalau ada ancaman-ancaman yang ada atau supaya bangsa Indonesia terlindungi dalam ancaman tersebut. Apakah kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk mengatasi berbagai macam ancaman dalam membangun integrasi nasional? Iya. Apa alasannya? Siapa yang tahu? Silakan. Nak. Saya Bu. Itu salah satu mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional karena adanya ronda malam, maka seseorang yang mau berencana membahayakan wilayah tersebut, maka ronda malam yang cepat menghentikan rencana jahat itu. Baik, terima kasih. Berikan lagi tepuk tangan buat sahabatnya. Nah, setelah sudah kalian pelajari ya, atau setelah kalian sudah mendengarkan tadi penjelasan dari Ibu, jadi apakah ada yang mau kalian tanyakan dalam materi ini? Ada. Ada? Siapa yang mau bertanya? Saya Bu. Silakan. Jadi pertanyaan saya Bu, bagaimana kalau ancaman-ancaman tersebut tidak diatasi, lalu apa yang terjadi? Baik, bagus sekali pertanyaannya ya. Bagaimana Bu jika seandainya ancaman-ancaman tersebut tidak diatasi? Ya, kalau seandainya saja masalah, ancaman, kalau seandainya tidak diatasi, pasti terjadi kekacauan. Ya, terjadi pembunuhan. Ya, jadi itulah kalau seandainya masalah ancaman itu adalah tidak diatasi. Bagaimana Nak? Sudah mengerti Bu? Sudah mengerti ya. Baik, sekarang Ibu akan membagikan kelompok ya. Karena pada pagi hari ini kita adakan diskusi kelompok. Ya. Ibu rasa ini bisa sampai 3 kelompok saja. Karena ini jumlah kalian sudah 5 orang satu kelompok. Sekarang kalian akan bentuk tempat kalian. Kelompoknya. Bagaimana? Sudah siap dibentuk kelompoknya? Sudah. Bagus. Jadi sekarang Ibu akan membagikan bahan materi yang harus dikerjakan oleh setiap kelompok. Kelompok 1 ini materinya atau bahan yang sudah Ibu sediakan, yaitu bagian A, strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Kelompok 2 bagian B. Baik, coba dulu perhatikan Ibu di depan ya. Kan sudah Ibu bagi kelompok, sudah Ibu kasih materi atau bahan.
ya, bagaimana cara mengerjakan materi yang sudah Ibu berikan atau tugas masing-masing kelompok. Seperti kelompok si Jaya bagian A ya. Kan ada di situ strategi dalam mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Jadi di situ nantinya kalian membahas ya. Begitu juga dengan kelompok 2 ya. Kelompok 3 juga begitu. Ya kelompok 3? Ya, Bu. Jadi setelah kalian sudah membahas, sudah kalian mempelajari, nanti setelah itu kalian harus mempresentasikan di depan. Dan diharapkan supaya ada kerjasama di setiap kelompok. Ya, karena ini nanti kalau sudah dipresentasikan di depan, kalau ada nanti kelompok yang lain yang mau bertanya dengan pembahasan kalian yang masih kurang mereka pahami, dan kalian nanti bisa menjawab. Ini nanti hasil yang sudah kalian kerjakan nanti ya, yang kalian bahas, atau kalau ada juga nanti pertanyaan-pertanyaan kawan boleh nanti dituliskan di sini ya. Akan bekerja, silakan mempertahankan kelompoknya dan jangan ada yang bermain-main ya. Iya, Bu. Strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Sebelum kita membahas strateginya, terlebih dahulu, ancaman di bidang ideologi itu adalah upaya dari luar maupun dari dalam negeri yang mengganggu ketahanan nasional suatu negara dalam tataran pemikiran. Sedangkan ancaman di bidang politik adalah suatu tindakan yang mengancam integrasi nasional. Ancaman ini berasal dari dalam negeri dan juga luar negeri. Dan strategi untuk mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik ini adalah dengan mempelajari Pancasila, memberikan informasi kepada rakyat, menguatkan pertahanan militer, membentengi diri melalui pemimpin agama. Nah, jadi itu penjelasan dari judul materi kami. Bila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Saya dari jadi kan pertanyaan saya adalah apa saja upaya yang dilakukan untuk menghadapi ancaman ideologi. Ya, terima kasih. Mas yang mau bertanya? Saya dari kelompok 3.
Apa yang dimaksud dengan demokratis? Ya, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Menjadikan Pancasila sebagai nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Bagaimana dari kelompok 2? Bisa diulang? Boleh. Menjadikan Pancasila sebagai nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Puas. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan demokratis? Demokratis adalah yang bersifat demokratis, pemerintah yang berpihak kepada rakyat. Di mana? Sekian dari penjelasan kami. Bila ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Baik, karena sudah siap presentasi dari kelompok 1, sekarang kelompok 2. Kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan. Kepada kelompok 2, silakan. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Saya sapa kawan-kawan semua. Selamat pagi. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dijelaskan oleh teman kami Agusnya. Pada teman kami dipersilakan. Terima kasih. Judul yang telah kami diskusikan yaitu tentang strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Yang artinya, ancaman di bidang ekonomi ini diartikan sebagai setiap usaha dan kegiatan, baik internal maupun eksternal, yang mengancam kesejahteraan masyarakat dan perekonomian suatu negara. Jika dibiarkan, ancaman tersebut bisa mengganggu keutuhan, kedaulatan, dan keselamatan suatu negara. Cara mengatasi ancaman di bidang ekonomi ini yaitu 1. Menyediakan lebih banyak lapangan kerja. 2. Menekankan angka inflasi. 3. Pemerataan pembangunan infrastruktur. 4. Menekan angka impor. 5. Menghindari kebiasaan tergantungan utang luar negeri. Artinya nomor 1 ini menyediakan lebih banyak lapangan kerja yaitu upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia agar meningkatkan tingkat pengangguran oleh suatu pekerjaan yang akan dilakukan. Sekian dari materi kami. Bila ada yang belum dipahami oleh teman-teman kami boleh waktu untuk bertanya. Ada dari kelompok 1. Mengapa masyarakat harus melakukan usaha ekonomi? Masih ada dari kelompok lain yang bertanya? Masih. Baik, kami bertanya dari kelompok 3. Dan kami itu, apa yang dimaksud dengan globalisasi? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mengapa masyarakat harus melakukan usaha ekonomi? Yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Bagaimana suara terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan globalisasi? Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi dikarenakan oleh pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Bagaimana teman kami? Puas. Masih ada lagi pertanyaan? Iya. Baik, bila tidak ada lagi yang bertanya, kami akan mengakhiri hasil diskusi kami. Terima kasih kami lagi. Selamat pagi. Baik, karena sudah siap presentasi dari kelompok 2, sekarang kelompok 3 atau yang terakhir ya. Kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dan bersiap-siap kelompok 1 dan 2 untuk mengajukan pertanyaan jika seandainya ada yang kurang dipahami. Ya, Bu. Kepada kelompok 3 disilahkan. Selamat pagi buat kita semua.
sosial budaya. Dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya, bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan. Keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keserasian melahirkan toleransi yang tinggi, sehingga menjadi bangsa yang berbineka dan bertekad untuk selalu hidup bersatu. Jadi keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, yaitu masyarakat memelihara kantaminas atau keamanan dan ketertiban masyarakat. Selanjutnya, bangsa Indonesia mengejar ketinggalan khususnya dalam pembangunan nasional. Selanjutnya, pemerintah harus mengayomi masyarakat dalam menjaga lingkungan. Mengayomi yang artinya perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Baik, sekian saja pemaparan hasil diskusi kami. Jika ada yang masih belum dimengerti, kami persilakan untuk bertanya. Saya mau bertanya dari kelompok 1 yang menjadi pertanyaan saya, yaitu apa itu fundamental? Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana dengan kelompok 2? Ada yang bertanya? Baik, saya yang bertanya dari kelompok 2. Mengapa dikatakan melahirkan toleransi yang tinggi? Terima kasih pertanyaannya. Berikan kami waktu untuk diskusi jawabannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya, apa itu fundamental? Fundamental adalah mendasar. Bagaimana kelompok 1? Puas. Selanjutnya saya akan menjawab dari kelompok 2. Melahirkan toleransi yang tinggi sama artinya menciptakan dasar menghargai yang baik terhadap sesama. Terima kasih. Sekian dari hasil dan pemaparan yang telah kami paparkan pada hari ini. Dari hasil diskusi kami ucapkan terima kasih dan kami sapa kembali selamat pagi. Baik, terima kasih dulu buat anak-anak kami. Di mana kenapa ibu harus berterima kasih? Karena di dalam proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, anak-anak kami semua masih ada semangatnya. Karena hasilnya yang sudah ibu tahu tadi, setelah ibu memberikan tugas kelompok dan kelompok masing-masing sudah mempresentasikan hasil kelompoknya dan semua sangat bagus sekali. Ya, sekali lagi berikan tepuk tangan untuk kelas ini dulu. Tetap semangat ya nak. Baik. Meskipun sudah bagus-bagus jawabannya semua dan perlu juga ibu menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini, ya, yang menyangkut dengan topik kita strategi dalam mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Ya, strateginya yaitu cara mengatasinya, apa strategi yang perlu dihadapi. Ya, terutama dulu yaitu diterapkan seperti yang ibu bilang tadi, diterapkan sistem ketahanan dan keamanan rakyat. Ya, itu tadi atau singkatan dari Sishang Kamrata. Ya, itu timbul di mana? Ya, itu harus lahir dari mana? Ya, dari sikap dan perilaku kita warga negara. Harus ada
bisa mengatasi. Ada tadi yang sudah Ibu bebankan pada kelompok masing-masing berbagai strategi dalam mengatasi ancaman di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang sosial dan budaya. Baik, di dalam proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, Ibu juga mau bertanya kepada siswa-siswi kami mengenai terkait dengan proses pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu apa yang telah Anda pelajari hari ini. Ada yang tahu? Apa? Strategi dalam mengatasi berbagai ancaman dalam bank integrasi nasional. Bagus sekali ya. Pertanyaan kedua, dalam proses pembelajaran kita ini apa yang sangat kalian sukai dulu? Ibu tanya dulu, biar Ibu lihat. Apa yang kalian sukai? Banyak bu. Apa? Ada tugas kelompok, ada tanya jawab. Kenapa suka kalian itu? Baik, pertanyaan terakhir ya. Dalam pembelajaran ini apa saja yang sudah kalian pahami? Coba dulu kalian jelaskan dulu sama Ibu. Mengenai pembelajaran yang sudah kita bahas, kami mengetahui bagaimana strategi dalam mengatasi berbagai masalah atau ancaman. Ya, sangat bagus sekali ya. Berarti kalian bisa mengetahui apa saja strategi yang dilakukan dalam menghadapi atau mengatasi ancaman. Sangat bagus sekali ya. Ada lagi? Baik, di dalam model pembelajaran kita ini dulu, apa kira-kira kelebihan dalam model pembelajaran kita ini? Menurut siswa kami dulu, apa kelebihan? Menurut saya Bu, kelebihan kita dalam belajar ini, kami sebagai siswa semakin aktif dan semakin mulai terbiasa untuk berbicara di depan. Namun yang menjadi kekurangannya Bu, menurut saya ada juga sebagian teman atau beberapa teman yang masih kurang aktif, bukannya menunggu temannya aja. Terima kasih anak. Sekarang Ibu akan memberikan tugas di rumah kepada anak-anak kami. Dan tugas ini dikerjakan di rumah dan minggu depan dikumpulkan ya. Kalau kita masuk minggu depan dikumpulkan. Dan Ibu harapkan supaya tugas ini bisa dikerjakan di rumah. Ya. Lagi yang tidak mengerjakan tugasnya berarti nilainya tidak ada ya. Ya. Baik, karena sudah Ibu bagikan tugas di rumah dan biar ada persiapan anak-anak kami semua, minggu depan kita lagi masuk mata pelajaran PPKN ya. Ya. Kita masuk pada topik baru, yaitu menelusuri dinamika kehidupan bernegara dalam konteks geopolitik Indonesia. Jadi kalau ada buku-buku boleh dibaca-baca ya. Ya Bu. Jadi untuk itu ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kembali lagi kita menyerahkan tubuh dan jiwa raga kita ke dalam tangan Tuhan sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Oh, silakan. Semua berdoa ya, semoga Tuhan memberkati kita semua. Teman, mari kita berdoa dengan doa. Bapak yang baik, Bapak yang berbesar dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala kebaikan-Nya Tuhan, sehingga dari awal sampai akhir ini kami bisa menyelesaikan mata pelajaran kami ini
atau fokus kelanjutan. Ketika itu terkendala kekuatan kami, naikkanlah kepada kami semua. Ya Tuhan, bila dalam kita ini sempurnakan oleh anak mendidik kami. Amin.